Cilacap terkini, pemerintah Kabupaten Cilacap tetapkan 4 titik untuk pemeriksaan pemudik arus balik dan arus mudik di Kabupaten Cilacap. Eksklusif program Jaga Indonesia, Pelaku-Melaku Bangun Desa, Telusur Pilkada. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, arus mudik di Kabupaten Cilacap diprediksi sekitar ratusan ribu kendaraan akan masuk di wilayah Kabupaten Cilacap. Eksklusif Jurnal Media. Kabupaten Cilacap, kesempatan saat ini diberikan oleh pemerintah untuk berlebaran, manfaatkan dengan baik. Jangan lupa tetap menerapkan prokes, tetap menerapkan SOP keselamatan agar bisa bertemu dengan keluarga. Menurut Tulus Wibowo, 4 titik jalur proses pemeriksaan adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan dan proses vaksinasi yang ada yang digunakan oleh pemudik. 4 titik adalah untuk pemeriksaan ini. Eksklusif Jurnal Media. Gimana Pak persiapan untuk jalur arus mudik yang masuk atau melintas di Cilacap, Pak? Silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih. Berkaitan dengan Lebaran Idul Fitri yang saat lagi akan memasuki, Dinas Perhubungan di bawah kendali Kepala Kepolisian Resort Cilacap senantiasa telah melaksanakan koordinasi. Dan rencana kita memang Lebaran tahun ini kan tidak boleh melaksanakan penyekatan, tetapi kita adanya adalah pos pemeriksaan kesehatan yang kita lakukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat diyakini pulang ke Cilacap dalam keadaan sehat walafiat. Kami bersepakat dengan Kepolisian Resort Cilacap untuk melaksanakan pos pemeriksaan kesehatan di 4 titik pada saat arus mudik, yaitu di Bayu Luhur, Mergo, di Patimuan, Rawaku, di Sampang, dan di Jetis. Itu kita akan laksanakan di situ pemeriksaan kesehatan khususnya masalah COVID dan pemberian vaksin kepada para pelaku perjalanan yang akan pulang ke Jakarta. Terus selanjutnya pada saat arus balik itu adalah kendaraan yang berangkat menjadi tanggung jawab daerah yang memberangkatkan, sehingga secara otomatis Cilacap bertanggung jawab terhadap kepulangan para warga Cilacap yang akan bekerja lagi di Jakarta. Jadi kita lakukan kegiatan, yaitu yang pertama adalah ramcek terhadap kendaraan. Jadi kendaraan yang membawa penumpang Jakarta kita laksanakan ramcek. Dan ramcek ini kita lakukan juga sebelumnya, yaitu bagi kendaraan-kendaraan pariwisata kita laksanakan ramcek di laboratorium uji kendaraan bermotor, baik itu yang di Cilacap maupun di Magelang. Ini sudah kita lakukan kemarin sampai dengan tanggal 25, karena hari 7 kita lakukan. Dan selanjutnya pada saat pulang nanti kita akan lakukan juga ramcek yang visual, yaitu kita laksanakan di terminal-terminal, mulai dari terminal tipe A Bangun Desa, terminal Kroya, terminal Latipala, terminal Sidarja, dan terminal Karangkujung. Itu akan kita lakukan di situ. Termasuk juga pemeriksaan kesehatan bagi para kru bis. Itu juga kita lakukan. Kru bis kita cek kesehatannya pada saat dia akan memberangkatkan kendaraan, dipastikan dia sehat dan tidak dalam pengaruh narkoba atau sejenisnya, nafsa. Kita juga sudah kerjasama dengan BNN Kabupaten Cilacap untuk melaksanakan pemeriksaan nafsa bagi para pengemudi atau kru bis yang akan membawa penumpang Jakarta. Juga termasuk kita pastikan bahwa kru bus itu dalam keadaan sehat, kita laksanakan pemeriksaan kesehatan di puskesmas terdekat. Ya Pak, prediksi Pak, harus balik dan nantinya harus mudik atau harus balik itu kendaraan berapa ribu kendaraan yang nantinya diprediksi melintas di area Cilacap khususnya Pak?
Untuk sekarang itu kan sudah ada tol ya, sehingga orang yang melintas kan relatif kecil. Tetapi untuk arus mudik yang balik ke Cilacap, kalau kita memprediksikan sesuai dengan tahun 2019 sebelum Covid, itu kisaran 2,3%. Nah sekarang kita analogikan dengan di tingkat nasional ada 80 juta sekian, terus yang di Jawa Tengah kita di Kabupaten Cilacap itu masuk ada pada kisaran 2,3%, sehingga warga penduduk yang pulang ke Cilacap diprediksikan sekitar 450 sekian juta orang itu yang memasuki Kabupaten Cilacap. 450 ribu orang. Ya. Oke. Siap. Pak, untuk kendaraan pribadi Pak itu di pemeriksaan kesehatan di 4 titik tadi Pak, apa sifatnya simultan atau random atau Itu gimana random. Pak? Random ya. Random. Tapi kalau pada saat arus balik, pemeriksaan kendaraan maupun pemeriksaan kubus kita laksanakan semua. Kalau misalnya ternyata ada satu kendaraan semuanya positif, penanganannya gimana Pak? Makanya kita akan komunikasikan dengan dinas kesehatan, dan dinas kesehatan menyatakan siap. Kita bukan pemeriksaan positif tetapi vaksin bukan antigen, tapi pemberian vaksin kepada para pelaku perjalanan, khususnya warga Cilacap yang mereka belum mendapatkan vaksin 1, 2 maupun 3. Ya, artinya ketika misalnya ada PCR atau antigen di salah satu kendaraan baik umum maupun baik pribadi itu ternyata sebagian besar penumpangnya itu terdeteksi positif, apakah itu akan nanti isolasi mandiri atau ditahan untuk tidak bepergian atau melanjutkan perjalanan atau gimana Pak? Kita nanti kan melaksanakan pemeriksaan itu untuk yang warga Cilacap. Kemarin disepakati dengan kepolisian dan kesehatan bahwa mereka yang akan melaksanakan perjalanan ya kisaran 2 jam. Kalau 2 jam kita di perbatasan, berarti di Sampang yang sampai Cilacap, terus Kendati sampai Cilacap, Wanarja juga, mana dari Luhur juga sampai Cilacap kan 2 jam. Tim Liputan Jurnal Media, like, subscribe, share, dan komen.